Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengolahan data hasil survei untuk pengukuran situasi di area penambangan pada bagian kedua. Pada studi kasus sebelumnya, kita memproses data di fase ke-1 yang dimana pengukuran survei situasi area penambangan dilakukan pada tanggal 1 bulan 7 tahun 2024, di mana elevasi penambangan terakhir itu di LL40 ya, dimana penambangan tersebut dilakukan pada kondisi yang original hingga sampai elevasi 40. Setelah kita lakukan perhitungan pada video sebelumnya, volume galian itu kurang lebih 410.194,76 meter kubik. Pada fase yang kedua, penambangan itu dilakukan sampai RL30 ya, elevasi 30, di mana pengukuran dilakukan pada tanggal 18 bulan 7 tahun 2025, di mana periode antara fase 1 hingga fase yang kedua itu kurang lebih 1 tahun. Pada video berikut ini kita akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara menghitung untuk fase yang kedua, baik dari proses data surveinya hingga nanti kita akan menghitung berapa volume yang dihasilkan dari elevasi 40 hingga ke elevasi 30. Teman-teman dapat lihat di sini bahwa di sini saya buat dua folder yang baru ya. Jadi pada video sebelumnya saya buat folder di mana folder ini difungsikan untuk memproses data pada fase ke-1 tanggal 1 bulan 7 tahun 2024. Lalu untuk di folder berikutnya saya akan proses data hasil survei pada area penambangan pada tanggal 18 bulan 7 tahun 2025. Adapun data yang harus kita siapkan di dalam folder yang berikutnya pada tanggal 18 ini itu adalah boundary fase 1, di mana ini kita bisa ambil dari folder sebelumnya ya. Jadi di dalam folder sebelumnya tanggal 1 bulan 7 tahun 2024 kita bisa kopikan data-datanya ke folder berikutnya ya pada tanggal 18 bulan 7 tahun 2025. Lalu ada boundary toponya. Lalu yang berikutnya situasi penambangan. Jadi situasi penambangan yang sudah kita proses datanya dari fase ke-1 itu bisa kita kopikan ke dalam folder tanggal 18 ini. Lalu yang berikutnya jangan lupa setting displaynya ini juga harus kita kopikan. Kita bisa ambil dari folder sebelumnya, dan string to PTS yang dimana nanti fungsinya adalah merubah data line menjadi point. Dan tidak lupa juga bahwa hasil pengukuran survei situasi yang dilakukan pada tanggal 18 bulan 7 tahun 2025 ini juga kita masukkan ke dalam folder berikut ini. Sebelum kita memproses, pastikan terlebih dahulu set as work directory-nya sudah tercentrang ya. Bisa lihat di sini tercentrang. Untuk selanjutnya kita akan coba mengimport data terlebih dahulu. Langkah yang pertama itu adalah kita coba import data ya. Jadi menu file, lalu kita import datanya, hasil pengukurannya, pilih data from many files atau string, lalu kita pilih di sini file data hasil pengukuran survei situasi penambangan fase kedua. Klik open. Lalu berikutnya di sini kita ketik ya, teman-teman ya. Situasi penambangan tahun 2025 bulan 7 tanggal 18. Seperti menyesuaikan dengan tanggal yang ada di dalam folder berikut ini. Kita tekan apply. Data raw data hasil pengukuran itu pada kolom pertama adalah kode string, yang kedua itu adalah kolom yang kedua itu adalah koordinat X, kolom ketiga itu adalah koordinat Y,
kolom keempat itu adalah elevasi, dan kolom kelima itu adalah deskripsi ya. Jadi kita menyesuaikan dengan kolomnya masing-masing ya. Jadi kolom 1 adalah kode string, koordinat X di kolom kedua, kolom ketiga ini adalah koordinat Y-nya, elevasi di kolom keempat. Kita tekan apply karena kita sudah setting sebelumnya bahwa ada deskripsi, maka deskripsi ini diletakkan atau kita ketik itu di kolom ke-5 ya. Nanti teman-teman bisa cek di file Excel-nya dalam format CSV ya. Teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa kolom yang menggambarkan titik informasi pada dari suatu titik ya. Kita tekan apply. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada file string yang baru, situasi penambangan tahun 2025 bulan 7 tanggal 18 ya. Yang di sini ini kita bisa rename, duanya kita bisa hilangkan ya, karena kita menyesuaikan dengan tanggal situasi penambangan yang baru. Di sini kita tarik filenya ke kanan ya. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa datanya ini masih acak ya. Datanya masih acak dan kita belum mengetahui identitas daripada poin maupun garis line ini. Untuk menampilkan identitasnya, ini kita bisa gunakan customize, lalu kita bisa gunakan display properties. Kita klik di sini recall, lalu kita pilih SSC style-nya yang kita sudah setting sebelumnya ya. Teman-teman nanti bisa lihat di video-video sebelumnya bagaimana kita setting display untuk stringnya ya. Oke, kita save ya, kita tekan apply. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada perubahan warna ya. Di sini ada perubahan warna menyesuaikan dengan identitasnya masing-masing. Ini jangan lupa kita simpan ya. Kita simpan. Untuk selanjutnya kita ubah semua data string ini menjadi poin. Ini kita tekan apply ya. Kita klik ya. Di sini semua data berubah menjadi poin. Fungsinya apa? Nanti dari poin ini akan kita rapikan menjadi sebuah garis line dengan identitas yang sama. Jangan lupa kita simpan kembali ya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa buka toolbar display and hide. Kita buka lagi toolbar, pilih edit ya. Jadi klik kanan, pilih toolbar yang ingin ditampilkan. Di sini teman-teman bisa melihat elevasi ya. Teman-teman bisa melihat elevasi dari setiap poinnya ya. Poin pengukurannya. Di sini juga kita bisa tampilkan deskripsinya ya. Jadi deskripsi ini juga bisa membantu teman-teman nanti untuk merubah dari poin menjadi garis line dengan identitas yang sama. Di sini saya akan coba menghubungkan antar poin ya menjadi sebuah garis. Saya gunakan di sini ada menu join the end of one segment to the beginning of another. Saya klik di sini ya. Saya klik, saya mencoba untuk merubah dari poin menjadi sebuah line dengan identitas yang sama. Oke, ini untuk garis crash ya berwarna kuning. Jangan lupa selalu kita simpan. Selanjutnya kita coba hubungkan ke garis untuk to ya, yang berwarna merah. Jangan lupa untuk menekan escape untuk mengakhiri perintah ya. Mungkin teman-teman kebingungan bagaimana stop untuk perintahnya. Tekan di keyboardnya escape untuk menunda atau stop ya.
perintahnya, kita bisa lanjutkan kembali ya untuk menghubungkan antar titik ya jadi sebuah garis line. Kita bisa tekan undo untuk memperbaiki kesalahan ya, kekeliruan. Jadi ini kita klik lagi. Oke, selanjutnya kita buat untuk menghubungkan menghubungkan antara poin pada boundary original. Oke, baik. Selanjutnya kita hubungkan untuk ram jalan ya. Ram jalan sudah kita hubungkan menjadi sebuah line. Untuk selanjutnya kita hubungkan floor pitnya. Oke, bisa kita lihat ya setelah kita proses datanya, jadi data hasil pengukuran surveinya kita lihat jadinya seperti ini ya. Kita jangan lupa untuk di save filenya. Oke, jika data sudah terproses, untuk selanjutnya kita akan membuat boundary untuk fase kedua ini ya. Jadi dari sini kita bisa tampilkan poin markernya ya untuk membantu dalam membuat boundary untuk fase yang kedua. Di layer ini kita klik new ya. Di sini kita tik boundary fase kedua ya, dimana kita bekerja di layer ini. Untuk selanjutnya kita ubah di sini jadi poin ya. Lalu kita klik new point sini. Kita akan coba membuat boundary-nya.
close, kita simpan ya boundary fase keduanya. Kita set grafik terlebih dahulu, kita lihat ya boundary fase keduanya ya. Kita pastikan bahwa boundary-nya tertutup ya. Di sini terlihat bahwa ada tulisan the segment selected is already closed. Jadi semua boundary di sini ini semua dalam keadaan tertutup. Oke, baik, selanjutnya dari data situasi penambangan pada tanggal 18 bulan 7 tahun 2025 ini akan kita gabungkan dengan data situasi penambangan tanggal 11 bulan 7 tahun 2024. Bagaimana caranya? Kita tampilkan terlebih dahulu situasi penambangan tahun 2024 tanggal 11 bulan 7 tahun 2024. Lalu kita pilih boundary fase yang kedua, karena nanti dari sini kita akan menggabungkan dengan data yang terbaru. Jangan lupa file yang akan kita hapus itu adalah situasi penambangan pada tanggal 11 bulan 7 tahun 2024. Lalu kita klik di sini ya. Klik kanan, kita klik di sini make aktif ya. Atau kita klik 2 kali juga bisa ya. Untuk selanjutnya kita akan mencoba menghapus semua data yang ada di dalam boundary fase kedua. Ya, jadi teman-teman bisa gunakan menu edit, trim, lalu klik by selected segment. Kita pilih inside, lalu kita klik di sini ya. Nah, semua data yang ada dalam boundary tersebut akan terhapus. Oke, baik, selanjutnya kita akan menggabungkan data situasi penambangan pada tanggal 11 bulan 7 tahun 2024 dengan situasi penambangan tanggal 18 bulan 7 tahun 2025. Bagaimana caranya? Ini kita gunakan menu recall. Lalu kita pilih di sini, kita pilih situasi penambangan yang terbaru pada tanggal 18 bulan 7 tahun 2025. Kita tekan open ya. Replace-nya tidak usah dicentrang, kita tekan apply ya. Teman-teman bisa lihat di sini data yang lama itu bergabung dengan data yang terbaru ya. Yang tadinya pada fase ke-1 hanya sampai elevasi 30, sekarang turun menjadi elevasi 40 ya. Jadi ini merupakan update data terbaru. Lalu kita simpan ya. Kita simpan ke dalam file situasi penambangan tanggal 18 bulan 7 tahun 2025. Kita tekan apply ya. Di sini override ya. Kita coba reset, kita lihat hasilnya sudah tergabung atau belum. Nah, di sini teman-teman bisa lihat datanya sudah terbentuk ya, tergabung dengan data situasi penambangan sebelumnya. Untuk selanjutnya kita bisa gunakan menu surface untuk membuat DTM ya. Jadi kita buat digital terrain modelnya, pilih menu DTM file function, create DTM. Lalu di sini kita pilih situasi penambangan tanggal 18 bulan 7 tahun 2025. Klik open ya. Lalu di sini kita pilih boundary topo sebagai pembatas. Lalu kita tekan apply ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini situasi penambangan pada tanggal 18 bulan 7 tahun 2025 bentuknya menjadi seperti ini untuk digital terrain modelnya. Oke, teman-teman bisa lihat di sini ya, yang sebelumnya seperti ini di elevasi 30 ya. Jadi penambangan dilakukan sampai elevasi 30. Sekarang menjadi elevasi yang sebelumnya 40 sekarang menjadi elevasi 30 ya, karena tambangnya semakin menurun. Oke. Untuk selanjutnya kita akan belajar mencoba untuk menghitung volume. Teman-teman bisa gunakan di sini surface, lalu gunakan volume, pilih cut and fill ya. Di sini location-nya bukan topo original lagi, karena yang akan kita hitung adalah situasi penambangan di fase ke-1 terhadap situasi penambangan di fase yang kedua. Situasi penambangan di fase ke-1 itu di tanggal 1 ya. Tanggal 1 bulan 7 tahun 2024.
Lalu ini kita pilih lagi situasi penambangan di tanggal 18 bulan 7 tahun 2025. Kita tekan on ya. Lalu di sini boundary-nya kita ubah menjadi boundary fase yang kedua. Tekan on ya. Lalu di sini volumenya, location-nya untuk menentukan filenya, untuk perhitungan volumenya, cut and fill-nya kita gunakan ketik di sini volume fase kedua. Lalu di sini tahunnya tahun 2025, bulan 7 tanggal 18 ya. 18-nya tidak kita letakkan di sini tapi di ID number ya, supaya nanti filenya tidak ada penambahan lagi angka di belakangnya. Untuk desimal kita gunakan 2, densitasnya 1 karena kita hanya menghitung volume, maka density-nya kita anggap dia menjadi 1. Kita coba tekan apply ya. Di sini teman-teman dapat lihat ya, jadi volume yang dihitung dari fase 1 ke fase kedua, dari elevasi 40 hingga elevasi 30, volume batuan yang dibongkar itu sekitar 493.758,88 meter kubik ya. Jadi pada praktek pengolahan data kali ini kita bisa menghitung untuk fase yang dari fase 1 hingga ke fase yang kedua ya. Oke, baik teman-teman, nanti bisa dicoba ya secara mandiri untuk pengolahan data surveinya. Terima kasih.